Ular. Astagfirullahaladzim! Aduh! Gua ke mata ular dong! Aduh! Kita ikat dulu, Bang Matu. Tahan, Bang Matu. Tahan, Bang Matu. Meninggal gua di Tahan, Bang Matu. Tahan, Bang Matu. Tahan, Bang Matu. Bang Matu, tahan, Bang Matu. Tahan. Lu kenapa, Dok? Ya ampun! Ini pasti ada yang naruh ular di sini nih. Mas, nggak mungkin, Mas. Siapa yang bawa ular ke sini, coba? Gimana ada ular sih di sini? Mobil! Mas. Ya, sabar, Dok. Tak, sabar, Bang. Sabar, Bang. Ya, Banget mobil. ayo, Gotong. Ayo. Mana sih? Kenapa lama banget? Ayo. Mana penurun darah itu? Kita udah kehabisan waktu. Dok, mereka juga lagi berusaha dan mereka juga lagi jalan ke sini. Dokter, tolong ya, Dok. Lakukan yang terbaik buat cucu saya. Pasti kami melakukan yang terbaik, Bu. Baik, saya permisi dulu ya, Bu. Aduh, Papa gimana sih? Kok gak ada kabar? Papa tuh di mana sih, Pak? Mama tuh tegang di sini. Kita udah kehabisan waktu. Gimana nasibnya Nur? Papa juga lagi usaha ini nih, Ma. Yang sabar dong, ya. Ya udah, Mama tunggu. Bapak macam apa sih kamu ini? Anak kamu lagi kritis di rumah sakit. Kamu malah enak-enakan di sini. Pak, aku kasih tahu Pak. Di dunia ini gak ada yang gratis Pak. Semua itu ada harganya. Ya Allah, Vano. Sama anaknya sendiri. Minta bayaran. Bapak macam apa, Vano? Ibu nyesal melahirkan anak seperti kamu. Dasar kamu gak punya perasaan. Tega kamu sama darah dia. Oke. Gini aja ya. Aku donorin darah buat anak aku. Tapi satu syaratnya. Perusahaan Papa satu buat aku. Gimana? Cukup, Vano. Ayo jangan buang waktu. Kita ke rumah sakit. Ayo. Pak, aku itu bukan anak kecil lagi Pak. Yang nurut sama orang tua. Lagian Bapak sama Ibu tuh bikin hidup aku susah. Buang kamu lihat ya Pak. Cukup, Mas. Kamu jangan bicara sekasar itu sama ibu sama bapak. Ya udah, kalau kamu nggak mau nolongin, nggak apa-apa. Tapi asal kamu tahu, kalau terjadi apa-apa sama anak aku akan laporin kamu ke polisi biar kamu di penjara. Udah Nadifa, kita nggak usah ngebahas, yuk kita ke rumah sakit aja. Ibu rela diambil darahnya demi keselamatan anak kamu, Nak. Tapi Bu, ayo cepet jangan buang waktu. Ayo Pak. Oke. Begini aja. Saya setuju untuk kasih satu perusahaan saya buat kamu. Jangankan cuma satu perusahaan. Apapun yang kamu mintakan saya kasih. Yang penting sekarang kita pergi ke rumah sakit. Tolong anak kamu. Bantu dia yang sedang kritis. Ayo. Nah, itu dong dari tadi kek. Ntar pakai sepatu dulu. Bang, tahan, Bang. Tolong ada Abang. Bapak sama Ibu jadi gelandangan, Bang. Abang sudah dianggap saudara sendiri, Bang. Bang, tahan dong, Bang. Mas, lebih cepat lagi, Mas. Iya Pak. Untung aja ular udah ketangkep. Waduh, baru dua nih yang ketangkap. Masih sisa satu. Pasti masih dalam bengkel nih. Mas, kita berhasil, Mas, menggagalkan pernikahan Rido. Sesuai rencana kita rumah jadi berantakan. Kamu tuh gimana sih? Kan aku bilang jauh-jauh dari sini. Ini malah deket-deket sama Fandi. Kalau ada apa-apa gimana? Mana saya tahu ya, ular itu rencana kamu juga, mana saya tahu. Alah, kamu tuh gak ada yang mau kalah sedikit.
Pak, Abang tuh nggak apa-apa kan? Kasihan Om Manto. Om Manto nggak kenapa-napa. Kan udah dibawa ke rumah sakit, ya? Om Manto nggak meninggal kok. Lagian Om Manto sama ular aja takut. Ya udah masuk, yuk, ayo masuk. Udah pergi tuh. Udah nggak ada. Benar. Iya itu. Nah, Pandi. Kamu masuk sana. Masuk. Aduh, beneran ya Mas. Saya kalau mau ular takut. Sama kamu sih saya nggak takut. Ini nih, kalau seandainya Manto meninggal, ini bengkel akan jadi milik aku. Dan aku yakin itu. Ayo masuk. Bang Manto tahan bang. Bang tahan bang. Abang harus kuat bang. Sus cepetan Sus, saya nggak mau kehilangan sahabat saya Sus. Gimana dok keadaan Bang Manto dok? Racun ular sudah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Tapi saya sudah memberinya penawar racun. Berdoa saja, semoga teman Anda tertolong. Makasih dok. Udah, Sus? Udah, Pak. Bu, Ibu nggak apa-apa? Biarin Diva beli minum ya buat Ibu. Boleh, Nak? Bentar ya, Bu. Ngapain Ibu Aminah kesini? Saya udah sering bilang, jangan sekali-sekali Ibu datangi keluarga saya lagi. Ibu kan tahu, Ibu ini membawa. Saya haramkan Ibu dekat-dekat sama cucu saya. Karena saya tidak mau cucu saya ini ketularan sial dari keluarga Ibu. Sekarang saya harap Ibu pergi. Pergi saya bilang. Keluar saya bilang. Ibu kenapa? Ibu kesel aja sama mereka. Ibu nggak mau cucu Ibu sial. Ibu sabar ya. Kenapa Mulia selalu memandangku begitu rendah? Apa memang aku hina? Dia selalu menganggap aku membawa sial. Mama kenapa? Pak, Mulia selalu bilang kalau Mama itu pembawa sial. Memang iya, Pak. Mama itu selalu sial. Buktinya, kita punya
punya anak dua-duanya durhaka. Sekarang cucu kita punya penyakit yang berat. Mama jangan ngomong begitu. Tidak ada yang sial, Ma. Kita membesarkan anak semampu kita, Ma. Kemudian anak itu durhaka. Itu urusan mereka, Ma. Dosa mereka, Ma. Cucu kita sakit karena kehendak Allah. Itu ujian buat kita, Ma. Jadi Mama nggak usah bilang sial. Tidak ada yang sial, Ma. Sebaiknya kita pergi dari sini. Ya. Ayo sayang. Ya Allah, Bang Manto orang baik. Semoga Bang Manto gak kenapa-napa ya Allah. Semua ini gak bakal pernah terjadi, Fit. Kalau kamu gak menghilang gitu aja. Apa hubungannya sama aku, Kak? Coba kalau kamu gak pura-pura meninggal, Vita. Pernikahan ini tuh gak bakal pernah terjadi. Dan Manto itu bakal baik-baik aja. Cuma pengen kakak sama Rido bersatu, Kak. Fit, kenapa kamu gak pernah bilang sama aku? Kenapa, Vita? Kenapa kamu gak pernah kasih tahu aku kalau kamu itu sama Rido pacaran? Aku gak mau, Vita. Aku gak mau bahagia di atas penderitaan orang, apalagi kamu adik aku sendiri. Kamu tahu, itu semua membuat aku merasa bersalah. Dok. Manto kenapa, Dok? Aku meninggal. Aku baik banget sama aku. Kenapa dia ninggalin aku, Fit? Sabar ya dulu, kamu harus berdoa buat dia orang baik. Ya Allah, Pak, ini kenapa berantakan begini? Astagfirullahaladzim. Nggak tahu kenapa ini mah jadi berantakan begini. Sepi lagi orang-orang nggak ada. Ya kemana ya? Coba kita lihat ke dalam yuk. Ayo, Nanti. kenapa nak? Nenek, Oma tuh digigit ular. Apa? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Gimana sekarang? Ayo terus. Kalah lagi. Ayo dong. Malah situ lagi. Geser dikit. Ini surat-surat dan dokumen perusahaan milik saya. Sekarang jadi milik kamu. Makasih, Bang. Kalau bukan demi cucuku, rasanya aku ingin menendang dan mengusirnya pergi. Bicara sebentar. Iya, boleh dok. Pak Chandra, Ya, gimana dok? baru saya mau bicara dengan Pak Chandra. Gimana kondisi cucu saya? Cucu ibu dan bapak sudah bisa kami tangani. Dan sekarang kondisinya sudah stabil. Dan sudah dipindah ke ruang bayi. Makasih dok. Tapi untuk 3 minggu ke depan, dia masih membutuhkan transfusi darah dari ayahnya. Syukur loh. Geser dong dikit.
Dan setelah kuat, baru kita bawa ke Singapura. Terima kasih, Dok. Ya, sama-sama. Saya permisi ya Bapak Ibu. Gimana bisa ada orang seperti Devano yang nggak punya perasaan sama anaknya sendiri? Tapi mungkin kalau orang itu tidak punya perasaan sama orang tuanya, dia juga nggak punya perasaan sama anaknya. Pak, Mama ke ruang bayi dulu ya. Ayo Rif, temenin Ibu. Seperti itulah keadaan anak aku, Fit. Aku gak nyangka anak aku bisa kena penyakit yang berbahaya seperti itu. Kalau aja aku gak maksa Mas Vano dan Papa gak ngasih salah satu perusahaannya, Mas Vano pasti gak mau nolongin anak aku, Fit. Mbak yang sabar ya. Ini itu ujian dari Allah, Mbak. Mbak harus banyak-banyak berdoa. Aku doain Mbak Diva dan Nur itu baik-baik aja. Makasih ya, Fit. Kamu cocok banget pakai kebaya ini. Cantik. Kebaya ini gak ada bedanya, Mbak, dengan baju biasa yang terlihat cantik dan bagus. Mbak, aku nggak bisa meneruskan pernikahan ini, Mbak. Mbak lihat sendiri kan tadi, Rido dan Vita itu masih saling mencintai. Aku nggak bisa ngerasain kebahagiaan di atas penderitaan orang. Apalagi Vita itu adik aku, Mbak. Mungkin emang ya, selama ini Rido selalu ada buat aku. Tapi di hati dan di pikirannya Rido itu bukan untuk aku, Mbak. Fit, kamu masih bisa memutuskan pernikahan kamu. Aku pun juga begitu. Seandainya aku tahu sifat asli Mas Vano yang sebenarnya, aku juga pasti akan menceraikan dia dari dulu. Ibu Diva, kondisi bayi ibu udah stabil. Silakan ibu melihat di ruang bayi. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Sus. Fit, udah kamu jangan sedih lagi. Kamu harus kuat ya. Allah pasti akan menunjukkan jalan yang terbaik buat kamu. Makasih banyak ya, Mbak. Kalau gitu aku mau lihat Nur dulu ya. Cepet sembuh ya Nur buat Nur. Iya. Itu jenazah Manto udah datang. Bantuin Mas, bantuin. Pelan-pelan Mas, Mas pelan-pelan. Pelan. Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan Mas. Pelan-pelan. Pelan yang. Ya. Ya Allah. Semoga Mamanto diterima di sisimu ya Allah. Manto, ibu gak nyangka kamu lebih dulu pergi.
baik. Walaupun kamu orang lain, kamu menganggap ibu sebagai ibu kandung sendiri. Dan kamu merelakan ibu dan keluarga untuk tinggal di sini. Dan ibu selalu menegur kamu kalau kamu selalu minta makan sama ibu. Sekarang nggak ada lagi orang yang minta makan lagi sama ibu. Pasti nanti sebentar lagi antri nih. Kalau begitu, saya mau gratis ya Bu ya? Boleh, tapi jangan lebih dari 10. Soalnya kalau kamu makan 10 biji, ibu yang tekor. Ya udah deh. Bu, kalau gitu saya ke bengkel ya Bu ya, takut ada yang mau nambel ya. Saya bagi satu, Bu. Aduh, panas. Manto, maafin Bapak juga ya Manto. Bapak juga sering menegur kamu kalau kamu lagi makan. Bapak menganggap kamu lebih dari anak-anak Bapak, dari saudara-saudara Bapak toh. Selama ini Bapak numpang di bengkel kamu. Kamu sudah menyelamatkan Bapak, menyelamatkan kami semua toh. Sekali lagi minta maaf ya toh ya Bapak ya. Tok, ya ampun Tok, lo kenapa jadi begini Tok? Ya ampun Tok. Van, kamu kemana aja? Waktu kejadian kamu ada di mana? Jangan-jangan kamu yang melepaskan ular-ular itu? Aku nggak tahu apa-apa Pak. Yang aku tahu Fandi hampir kegigit ular Pak. Dan untung ada Manto Pak. Tok, lo itu temen gua Tok, saudara gua Tok. Maafin gua ya Tok ya. Selama ini gua salah sama lo, selalu gua kasar sama lo. Terima kasih ya Tok. Lo udah nyelamatin Fandi. Lo itu pahlawan bagi gua Tok. Sampai ketemu di surga ya Tok sama gua nanti ya Tok. Gua ikhlas kok Tok, yang tenang ya Tok. Toh, maafin saya Toh. Saya tahu saya udah sering menghina kamu, tapi saya nggak punya maksud kalau itu beneran Toh. Saya tahu kalau kamu itu orang baik. Maafin saya ya Toh. Nggak kuat aku Pak lihat Manto Pak. Manto teman terbaik aku Pak. Maafin ibu ya. Ibu belum bisa membalas budi kamu. Maafin Bapak juga ya toh. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh. Nek, kalau nggak ada yang ngajak main Fandi, siapa Nek? Nenek yang mau ajak main kamu ya. Ya? Ya. Sini, ngapain kesini? Mau ketemu sama Rido? Rido tuh udah nikah sama Fitri. Atau kamu mau ikut tinggal di sini juga nih, bareng kakak kamu? Sekalian aja tuh, satu keluarga kamu pindahin ke sini. Namanya enak depet-depetan. Diem aja lagi, jarak segini ngomong gak denger. Woi, nangis aja bisanya.
Vano, mau kemana kamu? Ya mau ngapain lagi, Pak? Kan udah selesai donor darahnya. Ya mau pulang lah. Enggak. Kamu tetap tunggu di sini. Karena kamu nanti akan ikut papa pulang ke rumah. Serius nih, Pak? Ya serius lah. Papa udah maafin kamu. Papa sadar, semua orang pasti buat khilaf. Makasih ya, Pak. Aku harus pura-pura memaafkan Vano agar dia nggak kabur demi cucuku. Kamu nggak mau masuk cium bayi kamu dulu? Ntar aja lah, agak gedean dikit. Kalau dicium sekarang percuma, nggak akan inget juga, Pak. Ya udah. Kalau gitu nanti kita ketemu di lobi. Sekarang papa mau masuk dulu temuin Diva. Ya, mana ya? Ya, Pak. Diva, kamu harus kuat ya sayang ya. Ma, papa habis ini pengen bawa Devano pulang ke rumah ya. Devano? Mau bawa Devano ke rumah, Pak? Papa gimana sih? Masa Devano kembali ke rumah kita? Pak, masa segampang itu sih Papa maafin Mas Vano? Pak, dosa Devano itu terlalu banyak sama keluarga kita. Ya Mama nggak mau dia kembali ke rumah. Mama tenang dulu. Dengerin penjelasan papa. Mama lupa apa kata dokter. 3 minggu ke depan, Nur itu masih butuh transfusi darah. Baru bisa dibawa ke Singapura. Ya, sementara itu biar Devano kita bawa dia ke rumah aja dulu biar dia nggak ngabur. Nanti setelah 3 minggu, kita pikirin lagi lah kita mau apain dia. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Wah, mantu air mati, gue yang repot. Bersihin piring lah. Kotor. Segala sampah. Waduh. Ribet. Mati kok bikin orang repot sih? Mati aja sendiri. Halo? Halo, Rin. Mas, apaan sih nelfon-nelfon? Saya tuh lagi repot. Kamu tinggalin. Ini ada tugas lebih penting. Tugas apaan? Kamu ke kamar Manto sekarang. Kamu cari surat-surat penting atau sertifikat apapun. Kamu simpan. Simpan baik-baik. Oke, saya ngerti maksud kamu. Sekarang saya akan geledah kamar Manto. Bagus. Disimpan di mana sih surat-surat pentingnya?
Manto, kami semua akan merindukanmu. Tawamu, candamu. Kamu selalu berkorban untuk keluarga ibu. Dan menyelamatkan Fandi. Ya Allah, semoga Allah mengampuni kesalahan dan dosa-dosamu ya. Sekarang kamu sudah tenang ya. Kok ada yang bersin? Kayak ada yang bersin. Tapi kok nggak ada orang ya? Wah, sudah selesai pemakamannya Manto? Alhamdulillah, Ma. Lancar. Manto itu orang baik. Jadi semuanya Allah memberikan kelancaran. Amin. Bang Manto. Kenapa Bang Manto pergi secepat ini, Bang? Abang tuh baik banget sama saya, Bang. Abang tuh ngebantu saya banget. Dan saya nggak tahu, Bang, gimana ngejalanin bengkel ini lagi, Bang. Dok, kamu yang sabar ya. Kamu jangan sedih terus, Dok. Kasihan Bang Manto di sana. Bang Manto itu orang yang baik, Dok. Allah pasti bakal nempatin Bang Manto di tempat yang lebih baik juga. Mendingan kamu doain Bang Manto. Gak ada orang yang rela ngelihat sahabatnya sedih. Maafin aku, Fit. Buat semuanya. Kamu udah dapat surat-surat penting dari Manto. Ini mah gampang. Nih. Rina gitu loh. Maling aja hormat sama saya. Ini tambang emas untuk kita. Ini jalan menuju kita kaya. Manto. Bukan cuma menyelamatkan Fandi, tapi lu udah bikin kita kaya. Kasih ya, Manto. Mau beli apa? Tas baru? Tenang, saya punya list. Nanti aku beliin di pasar malam. Mau kemana? Ngurus ini. Udah, kamu tenang aja. Ih. Gak kebayang. Beli makeup baru, baju baru, tas baru.
Aku baik banget sama aku. Kenapa dia ninggalin aku, Min? Sabar ya dulu, kamu harus berdoa buat dia orang baik. Menunggu hatimu menyambut. Yang begini nih, gua nggak demen modelannya. Hei, jangan bengong aja. Beresin tuh dapur, cuci piring, gelas, segala macam, sapu, pel, kamar-kamar kayak. Bengong-bengong, enak-enakan makan. Ngapain sih? Iya, Mbak, untuk beresin. Nah gitu, kalau ngomong, jangan, nah gitu. Apa? Mbak nggak usah minta Fitri kayak gitu ya. Dia bukan membantu Mbak. Nggak usah belaga kayak bos deh. Sekarang dia itu istri aku. Tidak hargain dia. Lihat aja, sebentar lagi saya akan tunjukin siapa yang pantas jadi bos di rumah ini. Pak, gimana keadaan anak Mbak Diva? Allah telah menyelamatkan cucu-cucu kita, Dok. Tapi Bapak kehilangan anak-anak. Pandi selamat digigit ular. Kita kehilangan Manto. Manto sudah saya anggap seperti anak Bapak sendiri. Nur cucu Bapak bisa tertolong. Tapi Bapak kehilangan Devano, anak durhaka itu. Ujian silih berganti, Pak. Mudah-mudahan kita bisa melewati semua itu. Pak, Bu, apapun ujian yang datang, yang penting Bapak sama Ibu selalu bersama ya. Kita hadapin bareng-bareng. Iya. Ngapain? Dengar-dengar lo udah dapat apa yang lo mau. Ini baru adik gua. Hari ini gue seneng banget. Gila. Tapi gue yakin lo kesini bukan cuma ngucapin selamat doang. Gue yakin ada yang lain. Gue pingin lo beresin ini buat gua. Lo lihat. Apaan nih? Wah, gila lu. Manto baru aja mati lu dapetin berkas-berkas ini. Arif, Aku kangen banget sama kamu, Mil. bukan cuma kamu yang kangen, tapi aku juga kangen banget sama kamu. Maafin aku. Makasih kamu udah mau nerima aku lagi. Aku janji, setelah satu kerjaan ini aku akan langsung nikahin kamu. Aku akan bahagiain kamu. Bener ya? Kamu bakal nikahin aku? Mati lampu ya? Iya, kok mati lampu ya, Sam? Tapi cuma kontrakan aku aja yang mati, lampu di depan nggak mati. Oh iya. Paling meterannya turun. Aku cek dulu ya. Iya udah, cepet ya, aku takut banget. Bener kan turun? Lampu yang gelap kenapa masih mati? Mil, kok lampunya mati sih? Mil, ini kenapa belum minyak tanah ya? Mil! Pak, lu ngapain Pak?
kalau koreknya gue nyalain, lo tahu kan apa yang bakal terjadi sama cewek lo? Please, Van. Lo nggak perlu ngelakuin ini. Van, Mila nggak salah apa-apa, Van. Lo nggak perlu nyakitin dia. Lu jangan macem-macem sama gue. Apa yang lu sembunyiin dari gue, ha? Gue ngerti maksud lu, gue kan nyembunyiin apa-apa. Van, please! Lu masih main-main sama gue, ha? Lu deket sama keluarganya Papa Chandra, kan? Kenapa sekarang Papa Chandra tiba-tiba baik sama gue? Tiba-tiba nyuruh gue tinggal di rumahnya? Gue ingat sesuatu. Koreknya, please. Lo jawab dulu pertanyaan gue. Gue sempat dengar Pak Chandra nyuruh keluarganya buat pura-pura maafin lo. Setidaknya sampai dengan Nur dibawa ke Singapura. Pak Chandra nyuruh lo tinggal di rumahnya karena takut lo kabur. Jadi Nur nggak punya pendonor darah lagi. Itu yang gue tahu. Cuma itu? Cuman itu, Van. Asli, gue nggak tahu apa-apa lagi. Makanya, lu tuh mata-mata gue. Lu cerita semuanya sama gue nggak perlu kayak gini kan? Gue peringatin sama lu. Jangan macam-macam sama gue. Lu masih mata-mata. Ikutin semua instruksi. Kamu harus pindah kosan lagi. Kamu gimana sih? Mana bakal nemuin aku? Mau sampai kapan aku pindah kontrakan terus, ha? Aku capek, Arif, aku capek. Maafin aku, Mila. Kamu harus ngalamin semua ini. Kita nggak punya pilihan lain. Siapa bilang kita nggak punya pilihan? Aku yakin kita bisa menangin semua permainan ini kalau kita ikutin semua permainannya Devano. Aku nggak ngerti maksud kamu. Bawa aku ke Pak Chandra. Dan aku mau lihat gimana reaksinya Vano. Dan apa yang bakal dia lakuin ke aku kalau aku ada di sana. Mas, bukan cuma kamu aja yang marah sama keadaan ini. Aku juga. Aku gak pernah menginginkan keadaan seperti ini. Harusnya kamu tuh gak nyuekin aku, Mas. Gak ngedimin aku kayak gini. Mbak lihat sendiri kan tadi, Rida dan Vita itu masih saling mencintai. Aku nggak bisa ngerasain kebahagiaan di atas penderitaan orang. Apalagi Vita itu adik aku, Mbak. Fit, kamu masih bisa memutuskan pernikahan kamu. Aku pun juga begitu. Seandainya aku tahu sifat asli Mas Vano yang sebenarnya, aku juga pasti akan menceraikan dia dari dulu.
Sepertinya Mas Rido gak akan pernah bisa menerima aku sebagai istrinya. Mungkin Mbak Diva benar. Aku gak ada gunanya mempertahankan pernikahan ini. Aduh. Ya Allah, udah subuh. Pengantin baru enak-enakan ya, bangunnya siang terus. Fit, kamu kok bisa sih? Hah? Jelas-jelas ya, adik kamu itu masih hidup. Tapi kamu tidur sama laki-laki yang cuma cinta sama adik kamu. Kalau emang ya, kamu sayang sama Rido, kamu sayang sama adik kamu, harusnya kamu batalin pernikahannya. Nggak perlu diajarin, Mbak. Aku emang udah mau ngebatalin pernikahan ini kok. Tapi aku ngelakuin ini semua bukan karena Mbak udah berhasil ngasih tau. Karena aku sayang sama Rido dan Vita. Dan aku mau mereka itu bersatu. Bagus. Bagus kalau kamu tahu diri. Iya. Aku nggak kayak Mbak dan suami Mbak yang cuma bisa manfaatin orang. Tapi kalau aku sayang sama adik aku. Sayang sama adik aku. Manis tuh bibir. Lihat aja. Lihat kamu, Fit. Gak akan saya bikin tenang hidupnya. Marina, ngapain sih dia terus telepon aku? Ini juga perempuan satu, dia rese banget gak dia kata-kata teleponnya. Aku nggak angkat, Marina tetap telepon aku terus. Ya halo Mbak, ada apa? Susah banget sih nelfon kamu. Telepon saya itu diangkat, Fit, jangan dicuekin. Saya mau ngasih tahu kalau kakak kamu itu mau batalin pernikahannya sama Rido. Maksud Mbak Rina apa ya? Iya, si Fitri itu lagi pergi ke pengadilan. Dia mau batalin pernikahannya karena mereka nggak mau kamu mengorbankan cinta kamu untuk mereka. Fit, kamu mau kemana? Kok nggak pakai sendal? Kakak saya mau pergi ke pengadilan, Bu. Saya nggak bisa biarin itu. Dia mau batalin pernikahannya, Bu. Saya nggak akan biarin itu terjadi. Fit, tapi apa yang kakak kamu lakukan itu sudah benar. Dia nggak boleh ngelakuin itu, Bu. Emang Ibu pikir saya bahagia kalau ngelihat mereka berpisah gara-gara saya? Fit, tunggu. Dengerin Ibu dulu. Kamu masih cinta kan sama Rido? Hah? Kamu nggak bisa kan ngupain dia? Jawab, Fit. Tanya sama hati kamu. Perasaan saya udah nggak penting lagi, Bu. Yang penting sekarang mereka udah menikah dan saya nggak mau mereka pisah. Saya pamit ya, permisi, Bu. Fit, tunggu, Fit. Ma, kita mesti harus mencari saudara-saudaranya Manto. Kita harus serahkan bengkel ini. Karena yang berhak atas bengkel ini adalah mereka. Siapa itu, Pak? Suara apa ya? Pak, Bu, Bapak sama Ibu harus lihat, Pak. Yuk. Selamat tinggal, Manto. Sampai ketemu di sorga. Alvan! Apa-apaan ini? Mulai sekarang, bengkel ini jadi milik aku. Rumah?
Cuman mama yang percaya kalau anak ini akan berubah. Anak ini nggak mungkin akan berubah. Loh, mantok sendiri yang ngasih ke aku. Alfa, kamu nggak takut sama Allah? Allah semua menyaksikan ini. Kamu tahu, yang menyelamatkan anak kamu adalah Manto. Kamu mestinya sadar, dan kamu harus berterima kasih kepada Manto. Dan mestinya kita mencari saudara-saudara untuk menyerahkan aset ini. Saudara-saudara Manto. Nggak salah aku dengar. Saudara-saudara Manto gak berhak atas bengkel ini. Aku yang berhak. Titik. Apa isi kotak yang Devano? Ini makanan, Pak. Puding, dessert. Jangan-jangan kamu yang merencanakan semua ini. Dan kamu yang melepaskan ular itu dan kamu membunuh Manto. Iya, Pak. Memang dia seperti ular. Licik. Berbisa. Enggak. Bapak nuduh aku. Hah? Mana buktinya? Mana? Hah? Bapak mau ngambil bengkel ini, langkahin dulu mayat saya. Baru bisa ngambil ini. Mas, saya kenal Bang Manto ya Mas. Dan dia nggak mungkin ngasih bengkel ini ke Mas. Gue punya bukti. Mau lihat buktinya? Rin! Mana bukti? Lihat! 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 Pak, ini bohong. Ini nggak mungkin dipalsu. Mas saksinya Mas Devano. Mereka semua komplotan. Ini semua bohong. Kamu penipu. Ibu gak sudi punya anak seperti kamu. Ini bohong.